Kudus dalam tradisi Katolik adalah individu yang diakui oleh gereja sebagai contoh teladan dalam kehidupan iman dan kesucian. Mereka memiliki perjalanan hidup yang menginspirasi dan menunjukkan bagaimana kita dapat hidup dengan setia mengikuti Kristus. Halo sahabat Pasiarah semua, pada hari ini kita merayakan Hari Raya Perayaan Santo Bernardus dari Montaux. Sejarah Santo Bernardus dari Montaux sangat menarik dan penuh inspirasi. Santo Bernardus dari Montaux memiliki peran penting dalam kehidupan gereja Katolik. Bagaimana Santo Bernardus dari Montaux mendedikasikan dirinya kepada gereja Katolik? Sekilas cerita tentang Santo Bernardus dari Montaux. Bernardus dari Montaux dikenal sebagai pelindung para pencinta pegunungan Alpen dan para pendaki gunung. Untuk membantu para wisatawan, Bernardus bersama pembantu-pembantunya mendirikan 2 buah rumah penginapan dari nenek moyangnya. Ia diketahui berketurunan Italia. Tanggal kelahirannya tidak diketahui dengan pasti, tetapi hari kematiannya diketahui terjadi pada tanggal 28 Mei tahun 1081 di Biara Santo Laurentius, Novara, Italia. Kisah masa kecilnya dan masa mudanya telah banyak dikaburkan oleh berbagai legenda. Meski demikian, suatu hal yang pasti tentang dirinya ialah tentang pendidikan imamatnya. Pendidikan imamatnya dijalaninya bersama Petrus Valdeisere, seorang diakon agung di Keuskupan Aosta. Aosta adalah sebuah kota di Italia yang terletak di pegunungan Alpen dan berjarak 50 mil dari perbatasan Prancis dan Swiss. Karena semangat kerasulannya yang tinggi, ia diangkat menjadi Vikaris Jenderal Keuskupan Aosta. Dalam jabatan ini, Bernardus membawa angin pembaharuan di antara rekan-rekannya, biarawan-biarawan Cluny di Burgundia. Dia berusaha mendorong mereka merombak aturan-aturan biara yang terlalu klerikal dan keras. Ia mendirikan sekolah-sekolah dan rajin mengelilingi seluruh wilayah diosesnya. Pada abad pertengahan, pasiarah-pasiarah dari Perancis dan Jerman rajin datang ke Italia melalui 2 jalur jalan di pegunungan Alpen. Banyak dari mereka mati kedinginan karena badai salju, atau karena ditangkap oleh perampok di jalan. Melihat kejadian-kejadian itu, maka pada abad ke-9 Bernardus berusaha mendirikan 2 buah rumah penginapan di antara 2 jalur jalan itu, tepatnya di Gunung Jovis Montaux, yang sekarang dikenal nama Gunung Blanc. 2 rumah penginapan ini sungguh membantu para pasiarah itu, tetapi kemudian pada abad ke-12, rumah-rumah itu runtuh diterpa badai salju. Sebagai gantinya mendirikan lagi 2 buah rumah penginapan baru, masing-masing terletak di 2 jalur jalan itu dengan sebuah biara berdiri di dekatnya. Kedua jalan ini sekarang dikenal dengan nama Jalan Besar dan Jalan Kecil Santo Bernardus. Untuk membina akhlak para petugas rumah penginapan dan anggota-anggota biarawan yang menghuni biara itu, Bernardus menetapkan aturan-aturan biara Santo Agustinus. Ia menerima pengakuan dan izin khusus dari si Paus untuk membimbing para novisinya dalam bidang karya pelayanan para wisatawan. Karya mereka ini berkembang pesat dari hari ke hari didukung oleh seekor anjing pembantu. Tugas utama mereka ialah berusaha membantu para wisatawan dalam semua kesulitannya dengan makanan dan rumah penginapan, serta menguburkan orang-orang yang mati. Ketenaran karya pelayanan mereka ini kemudian berkembang dalam berbagai bentuk legenda. Kemurahan hati dan keramah tamahan mereka menarik perhatian banyak orang, terutama keluarga-keluarga kaya. Keluarga-keluarga kaya ini menyumbangkan sejumlah besar dana demi kemajuan karya pelayanan Santo Bernardus dan kawan-kawannya. Legenda tentang anjing pembantu Santo Bernardus masih berkembang hingga sekarang. Setelah berkarya selama 40 tahun lamanya sebagai Vikaris Jenderal, Bernardus meninggal dunia pada tanggal 28 Mei tahun 1081 di Biara Santo Laurentius, Novara, Italia. Si Paus Innocentius 11 tahun 1676 sampai tahun 1689 menggelari Dia Kudus pada tahun 1681, dan pada tahun 1923 oleh si Paus Pius 11 tahun 1922 sampai tahun 1939, Bernardus diangkat sebagai pelindung para pecinta pegunungan Alpen dan para pendaki gunung. Demikianlah cerita perayaan Hari Orang Kudus pada hari ini. Semoga dengan perayaan ini iman kita bertambah. Amin.